رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doanya agar hari ini berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa Baik anak-anak sekalian, Bapak absen dulu ya. Eva, hadir Pak. Erni, hadir Pak. Dia, Hadir Pak. Citra, Hadir Pak. enggak ya? Hadir Pak, hadir. Enggak, yang enggak masuk siapa? Yang tidak masuk di Ruansa, Pak. Dia udah di absen tadi. Siapa? Irwansa Pak. Dewi juga nggak hadir. Kenapa udah dua enggak hadir nih? Kenapa nih? Kehujanan Pak. Izin tadi katanya Pak, suratnya dadak. Hujan ya. Iya Pak. Macet Pak, macet. Iya. Nggak apa-apa kalau gitu. Ada alasannya kan ada surat. Oke, anak sekalian, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjuti materi minggu kemarin yang berjudul atau dengan tema mengenal Rasul-Rasul Allah SWT. Silakan lihat di buku cetaknya masing-masing di bab 7 ya, ini ada di bab 7 tentang mengenal Rasul-Rasul Allah SWT. Anak-anak sekalian, mengenal Rasul-Rasul Allah SWT adalah Rasul-Rasul Allah ada suatu atau Rasul-Rasul Allah adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Mereka memiliki sifat-sifat mulia dan diberikan wahyu oleh Allah sebagai pedoman hidup. Berikut adalah penjelasan mengenai tentang pengertian baik itu sifat, tugas, serta nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui dan yang kita imani. Baik anak sekalian, pengertiannya yaitu yang pertama, Rasul adalah manusia pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, inilah pengertian dari Rasul-Rasul Allah. Yang tadi yang pertama Bapak sebutkan yaitu Rasul pilihan Allah ya. Ini tugasnya ini luar biasa untuk menyampaikan wahyu, dari menyampaikan wahyu hingga menyebarkan risalah-risalah yang bertajuk agama yaitu agama Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, di sini perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, nabi. Nabi ialah penerima wahyu untuk dirinya sendiri
dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul ialah menerima wahyu dan memiliki kewajiban dalam menyampaikan kepada umatnya. Ini perbedaannya ya. Kalau Nabi tadi yaitu menerima wahyu, sedangkan Rasul hanya menerima wahyu dan juga menyampaikan kepada umat-umatnya ya. Oke anak sekalian, kita lanjut ke materinya. Di sini anak sekalian seperti yang ada di buku kalian, sifat wajib Rasul. Yang pertama yaitu Rasul memiliki sifat-sifat wajib sebagai tanda kebenarannya. Ya. Yaitu sidik. Di sini sidik adalah jujur dalam perkataan maupun perbuatan ya. Yang dilakukan Rasul semuanya adalah sebuah kebaikan atau perilaku wataknya itu adalah sebagai contoh bagi umatnya. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah ialah dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya ya. Nggak ada kalau anak-anak sekalian buat tugas, gurunya ngasih tugas ya, terkadang nggak amanah ya. Dikasih tugas ini alasannya lupa, dikasih tugas ini alasannya ini. Kalau Nabi, Allah ngasih langsung tugasnya, langsung dia kerjakan. Itu luar biasa ya, yang panutan bagi kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya itu tabligh. Tabligh ialah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya ya. Tabligh ini bisa diartikan kalau anak-anak sekalian melihat gurunya, ustadznya, ataupun di kalangan masyarakat, baik itu di hari Jumat, itulah tabligh ya, penyampaian baik itu dalam bentuk risalah, agama dan sebagainya. Itulah tabligh ya, menyebarkan hal-hal yang positif, menyebarkan kebaikan yang bertajuk Islami. Selanjutnya yaitu fatona. Di sini fatona ialah cerdas dalam memahami dan menjelaskan wahyu ya. Ketika Allah memberikan wahyunya kepada Rasulnya, maka disebut juga Rasul-Rasul Allah itu cerdas dan bisa memahami dari apa yang diwahyukan oleh Allah untuk disebarkan kepada umat-umatnya ya. Oke, anak sekalian, kita lanjut. Ya, buka halaman selanjutnya. Yaitu sifat mustahil Rasul. Di sini anak sekalian, seperti yang ada di buku kalian ya. Yang pertama itu sifat mustahil Rasul kidzib, yaitu berdusta. Yang kedua, khianat, ialah tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan kebenaran. Sedangkan yang keempat, balada, yaitu bodoh. Ya, coba anak-anak sekalian perhatikan dari keempat ini ya, diperhatikan, dipahami bahwasanya inilah sifat-sifat mustahil bagi Rasul ya, dari berdusta, tidak dapat dipercaya, menyembunyikan kebenaran, bodoh. Ini sifat yang tidak dimiliki Rasul ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini jumlah Rasul itu yang perlu kita imani, yang perlu kita ketahui. Dalam Al-Quran disebutkan itu ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui ya. Contohnya, salah satunya yaitu Nabi Adam, ya, nenek moyang kita. Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, serta yang terakhir ya panutan segala umat ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari penutup dari sekian nabi. Selanjutnya
Jumlah keseluruhan Rasul lebih dari itu sebagaimana firman Allah ya dalam surah An-Nisa itu dijelaskan bahwasanya banyak ya nabi dan rasul itu tidak terhitung kalau di dalam hadisnya maupun dalam Al-Qur'an tertulis ya bahwasanya nabi dan rasul Allah itu banyak. Tapi yang perlu kita imani, yang perlu kita ingat bahwasanya nabi dan rasul itu ada 25 yang harus kita ketahui. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut buka halaman selanjutnya, yaitu tugas utama Rasul ya. Tadi Bapak sebutkan 4 nabi itu ya. Semoga anak-anak masih ingat di halaman tadi. Yaitu tugas utama Rasul yang pertama yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Yang ketiga, memberikan peringatan dan kabar gembira bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak sekalian, Bapak jelaskan satu ya. Yang pertama itu tadi Bapak sebutkan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah kirimkan wahyu melalui malaikat Jibril akan disampaikan kepada Rasul dan nabinya. Ini harus disampaikan kepada umat-umatnya ya. Tentang risalah atau tausiah untuk memperbaiki akhlak termasuk kita yang pada saat ini. Yang kedua yaitu menjadikan teladan dalam akhlak dan ibadah. Nah, anak-anak sekalian, ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Bukan hanya bagi umatnya pada saat ini, tapi juga menjadi contoh dan tauladan bagi para nabi dan rasul. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sapaan itu luar biasa ya anak-anak. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa itu meminta tolong kepada Nabi Muhammad agar umat-umatnya bisa diselamatkan. Namun tidak bisa diselamatkan karena Nabi Muhammad menyatakan kepada kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala, umatnya lah yang bisa dia selamatkan ketika dia berselawat kepadanya. Kalau umatnya Nabi Isa, Musa itu tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad ya. Yang ketiga yaitu memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umatnya. Nah, tadi Bapak jelaskan di nomor 2 itu ya. Inilah luar biasanya Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW memberikan kabar gembira bahwasanya suatu saat nanti di yaumil akhir sapaan-sapaan atau salawat-salawat yang kita iringkan kepadanya itu menjadi penolong, penari di surga nanti. Oke, anak-anak sekalian, nomor 4 itu mengajak manusia bertauhid kepada Allah. Nah, di sini ini luar biasa yang keempat ini. Ya, kita tidak hanya sebatas hidup, makan, tidur, ya, pergi dan jalan-jalan kemana-mana, tapi tujuan kita hidup itu yaitu tauhid. Tauhid adalah mengingat Allah dengan cara apa? Sholat tadi. Yang kedua yaitu agar usaha dan cita-cita anak-anak sekalian bisa terwujud dan tercapai dengan cara apa? Ngaji ya, Al-Qur'an yang akan memberikan jalan kita menjalan yang terbaik nanti ya, pengiring di dalam kubur kita. Itulah yang akan menjadikan pendingin, penyejuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama tadi sholat, yang kedua baca Al-Qur'annya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini mujizat Rasul ya, mujizatnya adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Contohnya, tadi Bapak sudah singgung di halaman 6 kalau enggak 7 tadi ya. Yang pertama yaitu terdapat pada Nabi Musa alaihissalam ya. Mujizat ini luar biasa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat ya, yang bisa berubah menjadi seekor ular ya. Yang kedua itu Nabi Isa alaihissalam. Ini mujizatnya bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa menghidupkan orang mati di zamannya itu ya, atas izin Allah. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW. Mujizat ini, ini Nabi kita, Nabi penutup ya, yaitu Nabi Muhammad. Mujizatnya adalah Al-Quran dan peristiwa yaitu Isra dan Mi'raj ya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materinya di halaman selanjutnya. Di halaman 14, itu anak-anak sekalian bisa perhatikan ya, Rasul Ulul Azmi.
Rasul resmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Biasa dalam menghadapi tantangan berupa dakwah, ya, yaitu nabinya adalah, ini ada 5 di sini. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kalau ceritanya itu luar biasa, ya, bisa membuat perahu besar, tapi dari umatnya tidak percaya kalau bahwasanya akan terjadi tsunami yang luar biasa di atas bukit. Ya, mustahil bagi umatnya ada perahu di atas bukit tapi nggak ada air. Tapi atas izin Allah maka akan terjadi. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seperti yang anak-anak sekalian pernah dengar, baik di televisi di handphone kalian, buka di YouTube, ya, kisah-kisahnya itu pernah dibakar, ya, di kuali atau yang besar itu, ya. Anaknya juga dikasih cobaan ujian yang luar biasa yaitu disembelih, ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di sini mukjizat Nabi Musa alaihissalam anak-anak sekalian berupa bisa membelah lautan yang luar biasa luasnya, ya, dengan tongkatnya. Kalau kita mikir-mikir atau kita bayangkan sesuatu yang mustahil, tapi atas izin Allah nggak ada yang mustahil, ya. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam ini mukjizatnya tadi bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Ini luar biasa atas izin Allah, ya. Yang kelima, ya, betul anak-anak sekalian. Yang kelima Nabi Muhammad SAW, ini mukjizat tadi di Bapak sudah sebutkan di nomor berapa tadi, nomor 11 atau nomor itu, ya. Mudah-mudahan anak sekalian mengetahui mukjizatnya itu berupa Al-Quran, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, peristiwa yaitu tentang turunnya Al-Quran, peristiwa Isra atau perjalanan Nabi Muhammad ke langit, ya, itulah mukjizat yang luar biasa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut materinya. Ini hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama yaitu anak-anak sekalian, coba diperhatikan di bukunya halaman 12, ya. Ya, 12, hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama itu menunjukkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memperoleh petunjuk untuk menjadikan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, ya. Yang ketiga, meningkatkan semangat dalam beribadah, beramal soleh. Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, oke anak-anak sekalian, kita lanjut. Di sini kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian, yaitu Rasul adalah manusia pilihan Allah SWT yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mereka memiliki sifat wajib seperti jujur tadi, ya, sidik, amanah, tabligh, dan cerdas yaitu fatona, yang menunjukkan kebenaran risalahnya. Tugas utamanya tadi kita sudah sama-sama melihat, ya, kita Bapak jelaskan. Semoga anak-anak sekalian memahami tugas utamanya tadi. Menyampaikan ajaran Allah, memberikan teladan serta mengajak manusia bertauhid, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat, ya, anak-anak sekalian, yang mengajarkan kita untuk mengikuti ajaran dan meladani akhlak Rasul dengan beriman kepada Rasul kita, mendapatkan petunjuk hidup yang benar, meningkatkan keimanan dan menumbuhkan cinta kepada Allah serta Rasulnya. Oke anak-anak sekalian, semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi wadah atau sarana untuk kalian, untuk anak-anak sekalian dalam menumbuhkan atau menambahkan ilmu pengetahuannya, baik itu secara umum maupun khususnya yaitu agama Islam, ya, untuk akan mengantarkan kita ke akhirat yang bisa menyelamatkan kita nantinya insya Allah. Oke anak-anak sekalian, Bapak akhiri mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak.